Hari Kamis, tanggal 21 Mei tahun 1998, di Istana Negara, Jakarta. Presiden Soeharto tampil di depan awak media bersama Wakil Presiden Habibie, Ketua Mahkamah Agung Sarwata, dan beberapa anggota kabinet, serta staf kepresidenan. Soeharto yang biasanya menampilkan senyum khas saat disorot kamera, saat itu tampak dingin dan kaku. Ia tampil di depan kamera bukan untuk diwawancara terkait aktivitasnya sebagai presiden. Namun hari itu, ia membacakan surat pengunduran dirinya dari jabatan kepresidenan Indonesia, sekaligus melantik Wakil Presiden B.J. Habibie sebagai presiden ketiga Indonesia. Maka tepat hari Kamis 21 Mei tahun 1998, sekitar pukul 9 pagi, era Orde Baru yang dipimpin Soeharto selama kurang lebih 32 tahun berakhir dan Indonesia menyambut era reformasi. Sobat Politik Historia, pengunduran diri Soeharto telah menjadi pengetahuan umum dalam buku sejarah negara kita. Namun, pernah tidak kita berandai-andai? Bagaimana jika Soeharto memutuskan untuk tidak mundur dari jabatannya sebagai Presiden Indonesia, meski ditekan oleh krisis ekonomi, kerusuhan, unjuk rasa mahasiswa, dan pengunduran diri massal dari para menteri dan sekutu politiknya? Politik Historia telah merangkum 7 kemungkinan yang akan terjadi apabila Soeharto dan rezim Orde Barunya tetap berkuasa setelah tahun 1998. Namun sebelumnya, kami hendak memberi satu catatan penting yang para penonton harus perhatikan. Kemungkinan-kemungkinan yang kami jabarkan adalah opini pribadi berdasarkan riset sejarah yang tim Politik Historia lakukan. Sehingga, isi dari video ini sebagian besar bersifat subjektif, namun tidak memihak kelompok manapun. Oke, sudah paham? Mari kita simak. Kemungkinan pertama yang terjadi apabila Soeharto dan Orde Baru tidak lengser. Soeharto menjadi presiden hingga tahun 2003. Ini adalah kemungkinan yang paling mungkin atau pasti terjadi. Karena secara konstitusional, Soeharto telah memenangkan pemilihan presiden untuk periode tahun 1998 sampai tahun 2003 yang dilaksanakan melalui voting di MPR pada tanggal 10 Maret tahun 1998, 2 bulan sebelum aksi demonstrasi dan kerusuhan melanda Jakarta pada bulan Mei tahun 1998. Jadi, apabila Soeharto memilih untuk tidak mundur pada tahun 1998, maka ia secara legal tetap dapat berkuasa sampai 5 tahun ke depan hingga tahun 2003. Kemungkinan kedua, krisis ekonomi moneter skala nasional akan terus berlanjut. Kita tahu bahwa akar permasalahan yang membuat pemerintah Orde Baru goyah, kemudian tumbang, adalah efek krisis moneter Asia tahun 1997 yang kemudian menghantam negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Inflasi yang menyebabkan nilai tukar rupiah terhadap dolar turun tajam dari yang awalnya Rp2.500 menjadi Rp16.900 per 1 dolar Amerika Serikat atau sekitar 77,63%, menyebabkan melambungnya harga pangan dan kebutuhan, naiknya angka pengangguran, serta hancurnya sektor perekonomian nasional. Pasca Orde Baru tumbang, Indonesia bisa bangkit dari krisis ekonomi dalam waktu relatif singkat adalah berkat Presiden Habibie yang berhasil meyakinkan Lembaga Keuangan Dunia atau IMF untuk memberi pinjaman ke Indonesia guna memperbaiki dan membangun kembali sektor perbankan yang lumpuh serta melakukan reformasi besar-besaran dalam sistem perpolitikan dan ekonomi nasional, seperti menerbitkan Undang-Undang Anti Monopoli, perubahan terhadap Undang-Undang Partai Politik, Undang-Undang Otonomi Daerah, serta membatalkan berbagai program mega infrastruktur skala nasional yang tidak penting dan menguras APBN, seperti Mobil Nasional Timur. Jika Soeharto tetap berkuasa, Habibie tidak akan jadi presiden, yang mana kebijakan Habibie tidak akan pernah ada atau berjalan. Tentu, Soeharto akan membuat beberapa kebijakan untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia. Namun, tanpa dukungan IMF yang melihat rezim Orde Baru tidak demokratis dan para ahli ekonomi serta menteri yang ramai-ramai mundur setelah menuntut Soeharto untuk mundur,
maka upaya perbaikan ekonomi Indonesia akan sangat sulit diwujudkan. Kemungkinan ketiga, reformasi tidak akan pernah atau akan butuh waktu lebih lama untuk terjadi. Kejatuhan Orde Baru di Indonesia membuka keran demokrasi ala Barat dan liberalisme yang selama ini dilarang karena dianggap bertentangan dengan Pancasila. Karena Soeharto dan Orde Baru tidak jatuh pada tahun 1998, maka masyarakat Indonesia akan tetap hidup di bawah sistem kenegaraan Orde Baru yang diktator dan sangat tidak demokratis. Partai atau golongan politik di Indonesia pun tetap hanya 3 saja yang diperbolehkan berdiri, yaitu Golkar sebagai petahana, dan P3 serta PDI sebagai oposisi. Tidak seperti pasca reformasi, yang mana pembentukan partai politik menjamur dan tidak dibatasi oleh pemerintah. Kemungkinan keempat, Soeharto akan meneruskan terah kursi kepresidenannya kepada keluarga atau loyalisnya. Dalam buku Menyaksikan 30 Tahun Pemerintahan Otoriter Soeharto, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Pertahanan, Profesor Salim Said, berpendapat jika Soeharto sebenarnya ingin mundur dari jabatan kepresidenan sejak tahun 1993 karena alasan kesehatan dan desakan istrinya, yaitu Ibu Tin. Tentu Soeharto tidak akan meninggalkan begitu saja jabatan dengan kekuasaan terbesar di Indonesia itu. Soeharto disebut telah menyiapkan putrinya, Siti Hardianti Rukmana alias Mbak Tutut, sebagai calon presiden yang diusung Golkar pada pemilihan presiden tahun 1998. Asumsi Prof. Salim tersebut muncul karena Mbak Tutut adalah orang yang Soeharto paling percayai apabila sang presiden berniat meneruskan kursi kepresidenan Indonesia jika sewaktu-waktu ia mundur. Putri tertua Soeharto tersebut telah menjadi anggota MPR RI dari fraksi Golkar sejak tahun 1992 dan sempat menjadi ketua Badan Pengkajian MPR fraksi Golkar. Dibanding saudara dan saudarinya yang lain, karir Mbak Tutut di politik lebih mentereng. Namun asumsi Prof. Salim seakan keliru, karena pada faktanya, Golkar mencalonkan Soeharto kembali sebagai presiden untuk periode tahun 1998 sampai 2003. Meski demikian, Soeharto ikut melambungkan karir politik Mbak Tutut dengan melantiknya sebagai Menteri Sosial di dalam Kabinet Pembangunan ke-7. Manuver politik Soeharto inilah yang kemudian dipercaya oleh Prof. Salim sebagai upaya Soeharto untuk mempersiapkan putrinya itu sebagai calon presiden Indonesia selanjutnya. Sehingga, jika Soeharto dan Orde Baru tidak tumbang pada tahun 1998, maka Mbak Tutut berpeluang besar dicalonkan sebagai presiden oleh Golkar pada pemilihan presiden tahun 2003. Kemungkinan kelima, Indonesia baru bisa melaksanakan pemilihan umum presiden langsung pada tahun 2008. Meski reformasi mulai berjalan secara efektif pada tahun 1999 dengan terpilihnya Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sebagai Presiden RI keempat, Indonesia baru melaksanakan pemilihan umum presiden secara langsung oleh rakyat pada tahun 2004, atau 6 tahun setelah Soeharto dan Orde Baru lengser, dengan kemenangan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala yang diusung Partai Demokrat. Karena dalam skenario ini Soeharto akan tetap terus berkuasa sampai tahun 2003, maka reformasi politik yang memperbolehkan presiden dipilih langsung oleh rakyat juga akan tertunda. Paling tidak sampai pemilihan presiden selanjutnya di tahun 2008. Apalagi kalau kemungkinan keempat juga terjadi, di mana Soeharto meneruskan dinasti kekuasaan pada putrinya, Mbak Tutut, sebagai presiden. Bisa-bisa Indonesia tidak akan pernah dapat merasakan pemilihan umum presiden secara langsung oleh rakyat. Dampaknya, kita tidak akan mengenal sosok Susilo Bambang Yudhoyono atau Joko Widodo sebagai Presiden RI yang dipilih langsung oleh rakyat. Kemungkinan keenam, Soeharto menjadi presiden seumur hidup. Ini adalah antitesis dari kemungkinan keempat, namun bisa menjadi penyebab dari kemungkinan kelima. Asumsi Prof. Salim mengenai suksesor Soeharto bisa salah. Mungkin Soeharto belum mempercayai anak dan loyalisnya di Golkar atau ABRI
untuk meneruskan kekuasaannya sebagai Presiden Indonesia. Oleh sebab itu, Soeharto mungkin memutuskan untuk tetap menjabat hingga maut menjemput. Istilah Presiden seumur hidup bukan hal baru di Indonesia. Di era Orde Lama, Soekarno diangkat sebagai Presiden seumur hidup oleh MPRS melalui ketetapan MPRS nomor 3 tahun 1963. Alasan pengangkatan Soekarno sebagai Presiden seumur hidup adalah untuk mencegah kemungkinan PKI memenangkan pemilu dan menggeser kursi kepemimpinan Soekarno. Jika PKI berkuasa, maka Angkatan Darat dan kubu nasionalis berada dalam bahaya. Skenario Soekarno tentu tidak sama dengan skenario yang mungkin akan dijalankan Soeharto. Soeharto tidak perlu mendesak MPR untuk mengeluarkan ketetapan MPR yang mengangkatnya sebagai Presiden seumur hidup. Soeharto hanya perlu memenangkan pemilu setiap 5 tahun sekali seperti biasa, sampai ia tutup usia saat tengah menjabat. Kemungkinan terakhir atau kemungkinan ketujuh, Indonesia jatuh dalam perang saudara. Kemungkinan ketujuh adalah kemungkinan terakhir sekaligus kemungkinan terburuk yang bisa dan mungkin akan terjadi. Untuk memahami latar belakang dari kemungkinan ketujuh ini, mari kita kembali ke tahun 1966. Tahun 1966 menandai awal mula perseteruan politik di Indonesia yang kemudian merembet dan pada akhirnya menyebabkan peristiwa besar yang mengubah sejarah dan peta perpolitikan Indonesia di masa depan. Para pengamat politik menilai bahwa tahun-tahun terakhir Orde Baru, khususnya tahun 1996, adalah gambaran dari teori angsa hitam. Secara sederhana, teori angsa hitam, atau dalam bahasa Inggris disebut Black Swan, adalah teori politik di mana sebuah peristiwa bersejarah di dunia terjadi secara tidak terduga atau kecil kemungkinan terjadi. Di tahun 1966, keadaan Indonesia masih tampak baik-baik saja. Kontrol pemerintah terhadap rakyat telah sempurna, dan para oposisi yang berpotensi mengganggu rezim Orde Baru berhasil diredam. Namun, meski Soeharto dan Orde Baru nampak menguasai segala hal dan bidang di negara Indonesia, muncul kelompok-kelompok yang melihat kebijakan sang bapak pembangunan mulai keluar jalur dan tidak sesuai dengan kepentingan mereka. Isu ABRI merah dan ABRI hijau, peristiwa kuda tuli yang memporak-porandakan partai PDI, dan kerusuhan yang terjadi di Jakarta adalah tanda dari semua itu. Konflik politik yang diduga dibackingi oleh beberapa perwira tinggi militer yang anti terhadap Soeharto itu menjadi awal perlawanan besar dan sistematis terhadap Orde Baru. Meski di atas kertas, Soeharto jauh lebih kuat dan mampu menyingkirkan orang-orang yang menentangnya. Munculnya krisis finansial Asia tahun 1967 yang kemudian menyebabkan resesi dan krismon di Indonesia pada tahun 1998 seolah menghancurkan kekuatan sang jenderal besar. Ketika Jakarta dilanda kerusuhan hebat dan keadaan ekonomi di seantero negara berada di titik terendah, mendadak para menteri, beberapa jenderal, bahkan loyalis garis keras Soeharto di Golkar seperti Harmoko yang menjabat sebagai ketua MPR, serentak meminta sang presiden untuk mundur. Pilihan paling bijaksana untuk Soeharto tentu saja mundur, seperti yang telah kita lalui dalam sejarah. Hal itu karena saat kerusuhan tahun 1998 terjadi di Jakarta saja, ratusan ribu tentara dan polisi yang dikirim ke ibu kota mengalami kesulitan dalam mengamankan situasi. Kerusuhan mulai mereda setelah Soeharto mengumumkan dirinya mundur dari jabatan presiden melalui siaran televisi di Istana Negara pada tanggal 21 Mei tahun 1998. Namun, jika Soeharto ngotot mempertahankan kursi kepresidenannya, maka ia harus berhadapan dengan amarah rakyat, pihak oposisi baik itu yang sudah lama ingin mendongkel Soeharto dan Orde Baru, atau bekas loyalis di militer, Golkar, atau kabinet yang meninggalkannya, lalu dunia internasional, khususnya pihak Barat. Soeharto tidak sepenuhnya sendirian jika ingin tetap duduk di Istana Negara. Menantunya yaitu Prabowo Subianto, yang saat itu menjabat sebagai Pangkostrat, bisa Soeharto perintahkan untuk menghadapi pihak-pihak yang memaksanya untuk mundur. Militer yang loyal terhadap sang presiden tentu akan melakukan berbagai cara agar Soeharto tetap bisa berkuasa, termasuk menggunakan kekerasan.
Jika kerusuhan di Jakarta merembet ke seantero negara dan melumpuhkan ekonomi serta pemerintahan, maka Indonesia bisa jatuh ke dalam perang saudara. Situasi di atas adalah gambaran serupa yang terjadi di Mesir, Suriah, Libya, dan Tunisia saat musim semi Arab pada dekade tahun 2010 menumbangkan para diktator dari negara Timur Tengah tersebut. Presiden Mesir Muhammad Morsi, Presiden Suriah Bashar al-Assad, pemimpin Libya Muammar Gaddafi, dan Presiden Tunisia Ben Ali menolak tuntutan rakyat yang telah mengamuk di jalanan untuk mundur dari jabatan mereka sebagai pemimpin negara. Hasilnya, Gaddafi, Morsi, dan Ben Ali berhasil dilengsarkan secara paksa dalam waktu singkat oleh rakyatnya, sementara Bashar al-Assad selamat namun membawa negaranya ke dalam perang saudara berkepanjangan yang tak kunjung usai sampai sekarang. Jadi, bagaimana menurut kalian? Kemungkinan mana yang paling mungkin terjadi jika Presiden Soeharto tidak mau mundur sebagai Presiden Indonesia? Atau ada kemungkinan-kemungkinan lain yang politik historia tidak sebutkan dalam video ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Sekian informasi yang dapat kami sajikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.